Salam JDIH. Sobat JDIH, kembali bersama saya Lydia dalam podcast JDIH KPU Provinsi Sumatera Barat dan kali ini kita akan berbicara tentang penetapan daftar pemilih sementara. Untuk itu sudah hadir bersama kita di sore hari ini Bapak Nova Indra. Beliau merupakan anggota KPU Provinsi Sumatera Barat yang membidangi divisi perencanaan data dan informasi. Dan untuk lebih akrabnya biasanya kita panggil Bang In. Hmm, Selamat sore Bang In. hmm, sorry. Hmm, hmm. Kayaknya capek banget. Bukan capek, agak geli-geli aja dipanggil Bang. Oke, Hmm. kayak Bang In tadi habis, ini ya, ada kegiatan penetapan daftar pemilih sementara. Dan kita akan berbicara lebih jauh tentang daftar pemilih sementara, tapi sebelumnya mungkin ada sobat JDIH yang belum ngerti daftar pemilih sementara itu apa dan proses apa yang dilalui sampai ke tahapan daftar pemilih sementara ini. Baik, selamat sore sahabat JDIH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daftar pemilih sementara itu adalah daftar pemilih yang kita siapkan untuk menuju daftar pemilih tetap yang akan kita pergunakan untuk pemilihan serentak tahun 2020. Sebelum menjadi daftar pemilih sementara, KPU Kabupaten Kota bersama PPK, PPS, dan petugas pemutakhiran data pemilih itu sudah melakukan proses pencocokan dan penelitian data. Nah, teman-teman di PPDP, petugas pemutakhiran data pemilih tadi, itu dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota melalui PPS-nya itu sebanyak jumlah TPS yang ada di Sumatera Barat. Lebih kurang sekitar 12.500 petugas pemutakhiran data pemilih. Nah, bagaimana cara kerjanya? PPDP ini mendatangi rumah-rumah dan bertemu face to face dengan masyarakat kita yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih dengan menunjukkan KTP elektronik dan atau KK. Jadi ketika dia menunjukkan identitasnya, maka PPDP itu mencocokkan datanya dengan yang disebut di KPU atau PPDP itu ada alat kerja yang dibawanya namanya adalah formulir AKWK. Jadi formulir AKWK ini berisi daftar pemilih hasil sinkronisasi DPT pemilu terakhir dengan DP4. Nah, proses ini dilakukan selama 1 bulan. Kemudian hasil coklik tersebut diserahkan kepada PPS dan PPS menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran. Jadi hasil coklik tadi disusun oleh PPS menjadi daftar pemilih hasil pemutakhiran. Nah, ke PPS menyampaikan daftar pemilih hasil perbaikan itu kepada PPK. Nah, PPK merekap lagi di tingkat kecamatan dan kemudian tanggal 5 sampai 14 September kemarin itu data tersebut bergerak ke KPU Kabupaten Kota. Nah, KPU Kabupaten Kota nanti menetapkan daftar pemilih sementara hasil daripada coklik yang dilakukan oleh teman-teman petugas pemutakhiran data pemilih tersebut. Nah, inilah proses yang dilakukan oleh teman-teman KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, dan PPDP sehingga dia menjadi daftar pemilih sementara. Sebelum nanti tanggal 16 Oktober akan kita tetapkan menjadi daftar pemilih tetap. Jadi DPS ini belum data final, belum data akhir, masih ada proses 1 bulan lagi untuk memperbaiki data tersebut. Jadi jangan cemas juga teman-teman atau sahabat JDIH, kalau belum terdaftar dalam DPS, itu masih bisa melapor kepada petugas kami di kantor Desa Kelurahan Nagari yang ada di Sumatera Barat dengan menunjukkan KTP atau KK
sehingga nanti bisa dimasukkan ke dalam, daftar pemilih tetap. Oke, panjang sekali prosesnya yang dilalui ya. Dan Bang In, karena kita bicara tentang dasar hukum juga di sini, di JDIH ini, apa sih aturan yang mengamanatkan KPU Provinsi Sumatera Barat untuk menetapkan daftar pemilih sementara atau DPS ini? Aturannya tentu adalah pertama Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mmm, pemilihan kepala daerah. Kemudian PKPU, Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017, kemudian PKPU Nomor 19 Tahun 2019, kemudian dipertegas lagi pada PKPU Nomor 6 Tahun 2020. oke. Nah, di samping ada surat-surat edaran, surat keputusan dari KPRI terkait dengan perintah, KPU kabupaten kota menetapkan daftar pemilih sementara. Jadi daftar pemilih sementara itu bukan ditetapkan oleh KPU provinsi, tapi Oh, ditetapkan oleh KPU kabupaten kota. oke. Sementara ini juga KPU Provinsi Sumatera Barat sudah menetapkan keputusan nomor 62 garing PL 02.1 tentang rekapitulasi daftar pemilih sementara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat tahun 2020. Nah, mungkin Bang In bisa memberikan informasi kepada kita, apa aja yang diatur dalam, keputusan tersebut? Dalam rekapitulasi, yang disusun oleh KPU provinsi, yang pertama itu adalah, menetapkan jumlah kecamatan. Jumlah Oke, kecamatan, kemudian jumlah, desa, kelurahan, nagari. Kalau jumlah kecamatan itu kan berkonsekuensi nanti kepada jumlah petugas, panitia pemilihan kecamatan atau, PPK. PPK. Kemudian jumlah desa, kelurahan, nagari, itu ada petugas kita di sana namanya PPS, ya. Kemudian menetapkan jumlah TPS di seluruh Oke, Sumatera Barat, kemudian menetapkan jumlah pemilih, baik laki-laki dan perempuan. Nah, ini data yang kita tetapkan ini menjadi acuan nanti ketika pengadaan alat peraga kampanye misalnya. Nah, itu berkonsekuensi ke situ. Kemudian berkonsekuensi lagi terkait dengan pengadaan logistik. surat Pengadaan suara logistik, gitu ya? kotak suara Mhm, misalnya, atau misalnya surat suara misalnya, atau, kebutuhan TPS atau KPPS, pembentukan apa, petugas KPPS di KPPS, ini akan berpengaruh data pemilih yang kita tetapkan pada, 16 September hari ini, oleh KPU Sumatera Barat. mhm. Jadi konsekuensi dari data ini sangat banyak sekali. Nah tentu, hukum tertingginya adalah bagi kami di KPU Sumatera Barat, bagaimana kemudian tidak ada pemalsuan dokumen terkait Mhm. dengan daftar pemilih ini. Yang kedua, tidak ada satupun pemilih yang sudah wajib pilih, itu tidak terdaftar dalam daftar pemilih sementara ini. Nah, dalam rekap tersebut, sahabat JDIH, saya ingin menginformasikan bahwa jumlah kecamatan kita di Mhm. Sumatera Barat itu 179 kecamatan, artinya PPK kita ada 179 kecamatan. Jadi silakan melapor kepada, kecamatan atau Mhm. PPK kita terkait dengan yang belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara. Kemudian jumlah desa kita, kelurahan atau nagari, ada 1.158. Jadi ada juga petugas kita, PPS kita Mhm. di 1.158 desa kelurahan nagari. Jadi tersebar di seluruh nagari di Sumatera Barat. Kemudian TPS kita itu berjumlah 12.532. 532 ya, di cukup, luar biasa jumlahnya. Kemudian DPT kita, berjumlah atau DPS kita berjumlah laki-laki itu 1.821.951 pemilih.
Kemudian perempuan 1.869.641 pemilih. Nah, totalnya jumlah pemilih sementara 3.691.592 pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember 2020. Nah, ini yang pentingnya penetapan daftar pemilih sementara yang dilakukan oleh baik KPU Kabupaten Kota maupun KPU Provinsi. Oke, sudah lengkap sekali informasi yang diberikan dan di TPS yang berjumlah 12.000 ya, 12.000. 12.532 ini sudah dengan jumlah maksimal pemilih 532. 500 orang per Ya, TPS itu ya? 12.532 jumlah TPS itu dengan jumlah pemilih per TPS itu 500 sesuai dengan PKPU 6 2020 2020. Iya, PKPU 6 2020. Dan kalau saya boleh bandingkan mungkin di pemilihan sebelumnya per TPS itu 800 orang ya, Pak ya, maksimalnya pemilih. Ya, jadi Dan sebelum COVID oke. ya melanda Indonesia yang dinyatakan sebagai wabah nasional, itu di PKPU 19 tahun 2019 jumlah pemilih per TPS itu hanya 800. Kemudian setelah COVID yang menjadi kesepakatan antara Komisi 2 DPR RI, KPU dan Bawaslu itu menjadikan jumlah pemilih per TPS itu 500 orang. Ini untuk menghindari kerumunan orang saat hari pemungutan dan penghitungan suara. Nah, ini dituangkan atau ditegaskan di dalam PKPU 20 tahun 2020. Oke. Oke, Pak In. Dan selanjutnya bicara tentang daftar pemilih sementara tadi, KPU Sumber menetapkan DPS ini hari ini ya, di Iya, hari ini, tanggal 16 September 16 ini adalah 2020. jadwal terakhir. Oke, kalau berarti jadwalnya ada rentang waktunya, itu rentang waktunya kapan itu Bang In? Sudah. Ini terakhir 14. Heeh. Sebenarnya kita mulai dari jadwal itu adalah 15-16. 15 sampai 16 Ya, September. 16 Dan Kak, September. di mana ditetapkan DPS ini? TPS kalau penetapannya di kabupaten kota. Itu terakhir itu tanggal 14 Oh, September. oke. Tadi yang dilakukan KPU provinsi Rekap adalah saja. rekapitulasi ya. Rekapitulasi saja. Itu Jumlah di Padang, di ya, di Padang, di Sumatera Pangeran Barat. Beach ya tadi. Oke. Dan itu dihadiri oleh seluruh KPU kabupaten kota di Sumbar. Ya, peserta yang hadir teman-teman KPU seluruh kabupaten kota, kemudian ditambah Forkopimda tingkat Provinsi Sumatera Barat, kemudian unsur pimpinan partai politik, teman-teman dari Bawaslu, dan kemudian teman-teman dari media massa. Oke. Dan tidak lupa kita undang tadi LO atau tim penghubung pasangan calon yang sudah melakukan pendaftaran ke KPU Sumatera Barat. Ada 4 pasang. Oke, jadi Pasangan calon. semua stakeholder yang Semua berkepentingan stakeholder. juga sudah diundang ya. Nah, Bang In tadi disinggung bahwa setelah DPS ini nanti akan menuju DPT untuk daftar pemilih tetap. Nah, mungkin banyak sobat JDIH yang ingin tahu kalau mereka belum terdaftar di DPS, itu tadi katanya melapor ke PPK atau PPS. Nah, untuk tahu mereka sudah terdaftar atau belum itu apa aja cara atau mekanisme yang diberikan oleh KPU agar pemilih bisa tahu mereka sudah terdaftar apa belum? Gimana caranya untuk tahu Ya, itu? caranya yang pertama adalah teman-teman ketika tanggal 19 besok September itu kan DPS sudah diumumkan di seluruh kantor desa, kelurahan dan nagari. Bisa kita cek nama kita di kantor tersebut, kantor tersebut, dan kalau belum terdaftar lapor langsung di kantor wali nagari tersebut atau melalui PPK atau melalui KPU Kabupaten Kota maupun KPU Provinsi. Yang kedua, KPU juga mengumumkan di laman KPU melalui website KPU Provinsi Sumatera Barat, yaitu www.lindungihakpilihmu.go.id, ya, atau buka aja websitenya KPU RI. Jadi bisa dicek di situ bagi teman-teman yang atau sahabat JDIH yang membawa Android, itu bisa cek langsung.
Saya bisa cek langsung sepanjang ada sinyal internet. Yang paling penting punya kuota. Ya, paling penting punya kuota, bisa mencek daftar pemilih apakah kita sudah terdaftar atau belum. Jadi gampang sekali. Nggak mesti datang juga ke Ya, kalau tidak punya kelurahan waktu, misalnya datang ke kantor Wali Nagari untuk mencek nama itu, ya bisa dicek lewat Android saja. Sepanjang ada kuota dan sinyal internet tadi. Nah, misalnya udah dicek nih di Android-nya, terus ternyata belum terdaftar. Lapornya apa bisa juga lewat aplikasi itu atau tetap harus datang ke kantor petugas? Iya, ke kantor petugas. Saya belum memastikan apakah bisa di situ bisa dilaporkan terkait dengan apakah kita sudah terdaftar atau belum. Atau belum ya. Karena ini kan sistem yang kemudian menurut saya ini masih memberikan informasi apakah terdaftar atau tidak. Tapi apakah bisa kita melapor melalui aplikasi itu saya belum tahu, nanti saya cek lagi. Baik, jadi Sobat JDIH, pastikan kalau kita itu sudah terdaftar atau belum di DPS, karena masih ada waktu untuk sebelum menuju DPT ya. DPT, ya. Kita dapat penetapan DPT itu tanggal 16 Oktober nanti. Oke, mungkin terakhir nih Bang In, apa harapan dari KPU Provinsi Sumatera Barat terhadap daftar pemilih ini ke depannya? Jadi yang jelas himbauan kami dari KPU Sumatera Barat bahwa memilih itu adalah hak kita. Hak kita untuk datang ke TPS dan memberikan suaranya. Kenapa saya katakan hak kita? Karena kitalah yang menentukan secara langsung siapa pemimpin yang akan kita pilih tanggal 9 Desember 2020. Nah, kita hanya meminta kepada seluruh pemilih untuk ke TPS itu 5 menit ya, 5 menit paling lama. Nah, kalau kita tidak datang ke TPS, kemudian terpilih pemimpin misalnya yang tidak sesuai dengan keinginan kita misalnya, tentu nanti ketika calon itu terpilih, kita merasa tidak puas. Nah, kan tidak mesti kita melakukan demonstrasi lagi kantor DPR, ke kantor gubernur misalnya, kantor bupati wali kota misalnya. Kan capek kita itu. Jadi makanya kita sediakan waktu kita 5 menit untuk datang ke TPS dan kita sampaikan hak suara kita. Jadi masa depan provinsi kita, kabupaten kota itu memang kita hari ini yang menentukan dengan 5 menit itu. Jadi himbauan saya itu, dan kemudian pilkada hari ini di tengah pandemi COVID, saya berharap kepada seluruh masyarakat Sumatera Barat juga dihimbau untuk taat dan patuh terkait dengan protokol COVID. Nah, slogan saya itu, semboyan saya itu, jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan, jangan lupa bahagia, gembira ke TPS. Oke, keren sekali Bang In, dan terima kasih sekali atas waktunya dan informasi yang sudah diberikan. Baik Sobat JDIH, demikian bincang-bincang kita kali ini bersama saya Lydia. Sampai jumpa dalam podcast JDIH KPU Sumbar berikutnya. Salam JDIH. Negari kita buktikan di TPS Basah.